salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, Bapak Abe Wibowo, SSM MA, kemudian Bapak Dr. Krismanto Kusbiantoro, STMT, dan tentunya Bapak Ibu yang sudah hadir pada sore ini. Selamat datang kembali dalam sesi ke-11 diskusi filsafat, budaya, dan seni untuk cinta yang dipersembahkan oleh Prodi Seni Rupa Murni FSRD Maranatha. Pada sesi ke-11 ini, Pak Abe sebagai pemateri akan membawakan materi beliau yang berjudul Abang Kaya, Abang Disayang, Abang Kere, Abang Ditendang, Pragmatisme Cinta. Baiklah, susunan acara untuk diskusi kita pada sore ini adalah pertama doa pembuka, kemudian ada pembacaan CV pemateri, 3 pemaparan materi, 4 sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian ada doa penutup, dan tak lupa ada foto bersama. Hadirin yang saya hormati, mari kita bersatu dalam doa. Doa pembuka akan dipimpin oleh Bapak Krismanto. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mari kita membuka acara ini, mengawalinya dengan doa. Saya akan pimpin dalam iman Kristiani. Bagi yang berkeyakinan lain, silakan berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kebaikan dan anugerah Tuhan untuk kami semua boleh berkumpul sore hari ini. Kami mohon Engkau ambil bagian di dalam diskusi ini supaya kami boleh sungguh dicerahkan dan boleh ambil bagian dalam diskusi ini untuk menjadikan setiap kami pribadi-pribadi yang dewasa, pribadi yang penuh dengan cinta, agar apapun yang kami lakukan boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa untuk Pak Abe yang akan menjadi pemateri pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberikan dia hikmat bijaksana agar apa yang dia sampaikan sungguh-sungguh menjadi inspirasi untuk kami semua. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Pak Kris. Mungkin langsung saja ya, acara saya serahkan kepada Pak Kris sebagai moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih Sofia. Jalan-jalan ke Tanah Abang, beli kain untuk selendang. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Hari ini topiknya adalah bahwa cinta itu ternyata bisa materai juga ya. Nah, mari kita sama-sama mendengarkan pemaparan dari Pak Abe Wibowo. Beliau adalah staf di Direktorat Marketing dan Admisi di Universitas Kristen Maranatha, dan beliau juga pernah bekerja di Trans TV ya. Jadi dunia sinetron harusnya apal bener gitu ya. Ya, tapi hari ini kita nggak akan dengar sinetron gitu, tapi bagaimana di dalam konteks masyarakat saat ini cinta itu bisa juga matre gitu ya. Dan ya, mari kita dengarkan langsung dari Pak Abe Wibowo. Jika ada komentar atau ada pertanyaan, silakan Anda langsung menuliskannya di kolom chat. Silakan Pak Abe, saya serahkan kepada Pak Abe. Kita akan bersama-sama mendengarkan terkait dengan apa sih yang disampaikan lewat judul ini. Jadi yang menarik buat saya saat ini, saat diberikan judul ini, waktu itu saya ingat banget Pak Kris akhir tahun 2020 memberitahu bahwa akan ada diskusi filsafat, tapi judulnya itu unik gitu. Abang kaya, abang disayang, abang kere, abang ditendang. Kok beda sama yang lain gitu ya?
Kayaknya yang lain tuh judulnya nyentrik gitu kan. Filsafatnya tinggi-tinggi, dalam gitu. Saya dikasihnya judul yang kayak gini, saya pusing sebenarnya. Waktu ditantang sama Pak Kris itu, oke, saya terima. Lalu saya sempat kepikiran gitu, ini kok judulnya jadi kayak Betawi banget ya? Saya mau ngomong apa? Terus saya mikir-mikir gitu ya. Sampai merenungkan berkali-kali. Saya udah bikin tulisan, kayaknya nggak nyampe di situ gitu. Sampai sampai saya benar-benar memikirkan si abang ini gimana kabarnya gitu. Ternyata memang tidak semudah yang saya bayangkan untuk mengungkapkan hal ini dalam kaitannya dengan filsafat dan pragmatisme cinta gitu, dalam konteks pragmatisme cinta. Nah, memang akhirnya saya menemukan ada dikotomi ya, ada dikotomi di situ. Dikotominya yang pertama itu terkait dengan materi, terkait dengan materi. Jadi yang tersirat itu ada pertentangan soal kaya atau kere, soal punya atau nggak punya, soal sugih atau melarat, soal mampu atau nggak mampu, atau ya di situ terjadi gitu ya, relasinya itu relasi mau terima atau menolak karena materi. Jadi ada dikotomi, ada pertentangan, ada versus. Nah, waktu saya tanya, ini akhirnya saya chat sama Pak Kris juga kan. Saya chat Pak Kris ini kok judulnya kayak Benyamin Sueb ya. Ungkapannya Benyamin Sueb. Ternyata ya entah kenapa dalam pikiran saya masukkan juga apa yang saya alami dalam proses saya bekerja sebelumnya, dan saya ingin ceritakan juga pengalaman-pengalaman itu dalam konteks diskusi ini kali ini. Nah, ketemulah dengan sosok si Benyamin ini, Benyamin Sueb. Jadi dia tuh seniman Betawi. Sengaja saya ungkapkan ini supaya kita sambil nginget dia tuh seniman Betawi dengan sudah legend lah gitu. Tapi yang saya ingat justru saya mau masukkan sosok ini dalam satu sinetron ini gitu ya. Karena saya di TV, jadi saya akan cerita sinetron, tapi pasti bukan ngomongin sinetronnya. Nanti apa bedanya saya sama ibu-ibu rumpi gitu kan. Nah, mungkin masih ingat ini ada yang mau raise hand nggak? Ada yang raise hand. Si Benyamin Sueb almarhum berperan sebagai Babe Sabeni di Sidul Anak Sekolahan ini di drama series SCTI. Tepatnya di tahun 1994 itu udah tayang dia. Udah tayang sampai 6 season. Bahkan selesainya sampai 2018 kalau kisah Sidul ini. Dan bisa dibayangkan bahwa ini cukup lama walaupun akhirnya Benyamin Sueb memang meninggal sebelum dituntaskannya kisah Sidul Anak Sekolahan. Nah, apa sih yang terjadi dengan si Babe Sabeni ini? Dia tuh bimbang dengan kondisi anaknya karena dia itu supir oplet, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan yang terbaik buat anaknya kecuali menyekolahkan anaknya gitu ya. Maka anaknya disekolahin tuh kuliah. Ceritanya settingnya saya ingat tuh saya lihat-lihat lagi ternyata di UI gitu. Ceritanya anak UI dia ini. Dia ini pinter sih, dulu ini pinter. Tapi memang kondisinya dia nggak punya anak supir oplet. Jadi abis kuliah kadang bantu orang tuanya untuk jadi supir oplet. Bahkan membenahi oplet itu. Jenis oplet itu ternyata saya baru tahu. Saya sampai cek ternyata mereknya itu mesinnya itu Morris ya. Jadi kalau mau beli mesin Mini Cooper Morris, silahkan beli oplet aja. Nah, lanjutnya Sidul ini ternyata punya cinta segitiga. Itu yang menjadi kesusahan Babe Sabeni, Benyamin Sueb. Sidul diperankan oleh Rano Karno. Dia tuh punya tetangga cantik, ya, sangat lugu. Kayaknya udah punya hati juga Sidul terhadap Zainab, namanya Zainab. Nah, masalahnya ketika dia masuk ke bangku kuliah, lingkungannya udah berubah, berbeda. Itu lingkungannya lingkungan sekolah, ada teman kuliah yang punya berbagai latar belakang. Dan bertemulah dengan Sarah. Sarah ini orang kaya, naksir berat dengan si Dul. Sampai akhirnya disamperin gitu ya. Si Dul itu disamperin ke rumahnya. Padahal si Dul tuh merasa malu. Jadi ada pertentangan batin baik ayah maupun si Dul terhadap pilihannya. Mau milih Zainab atau milih Sarah. Jadi ternyata kondisi kisah-kisah seperti ini nih muncul gitu ya.
dalam kisah di sinetron. Kisah cinta yang terkait dengan materialistik. Nah, akhirnya setelah saya renungkan dari hal yang sederhana itu, saya lihat kisahnya, oh iya, mungkin saya akan coba tarik dari perspektif media dan juga perspektif budaya. Walaupun saya tahu perspektif media ini mungkin Bapak Ibu sekalian atau rekan-rekan sekalian juga ada yang punya perspektif lain terkait dengan media, tapi saya akan coba ambil salah satu angle saja, yaitu di televisi gitu, supaya saya bisa lebih berbicara terkait dengan apa yang saya alami sendiri. Nah, yang kedua itu budaya, karena ternyata apakah budaya itu juga sangat terkait erat dengan pragmatisme itu, dengan materialisme itu. Akhirnya saya coba membuat, kalau filsafat itu kan berefleksi ya, jadi harus bikin struktur refleksi dulu gitu. Nah, cinta, pragmatisme, dan materialisme itu seperti apa sih? Apakah cinta memang memiliki unsur pragmatis dan materialistis? Jangan-jangan kultur cinta pragmatis materialistis itu juga didukung oleh media? Karena saya pakai perspektif media. Apakah kultur masyarakat kita juga menciptakan cinta yang pragmatis dan materialistis? Ternyata memang benar itu yang terjadi gitu ya. Tapi saya ingin mengulik apa sih yang terjadi di dalam proses media dan di budaya kita. Nah, saya akan mulai dari angle yang pertama, yaitu dengan media. Baik, kalau di media ini mungkin saya langsung kaitkan dengan pandemi saja, karena itu akan lebih relevan dalam konteks saya berbicara. Yang pertama itu kita bermula dari diskusi ini juga terkait dengan pandemi ya, bagaimana cinta, filsafat dan pandemi ini ada korelasinya atau tidak. Jadi saya mau ceritakan dalam kondisi background pandemi. COVID-19 itu status awalnya di Indonesia itu pada tanggal 2 Maret ya. Kalau di Wuhan sudah terjadi lama, tapi di Indonesia itu 2 Maret statusnya. Masuk ke berita-berita, masuk ke media online, bahkan update terus, pikiran kita mulai was-was sedikit gitu ya, aduh pandemi. Bahkan kita tahu bahwa semuanya itu mulai terupdate. Jadi di benak kita mulai ngeh gitu. Kalau dulu tuh terjadi di Wuhan, sekarang terjadi di Indonesia. Udah hampir setahun kita mengalami ini. Dan kita sampai benar-benar mungkin di antara kita tiap sore ngecek tuh Badan Penanggulangan Bencana Nasional untuk memberikan status berapa banyak yang menderita, banyak yang meninggal, dan yang sembuh. Rata-rata kita pengen tahu itu sejumlah berapa sih. Kemudian kita juga punya pengalaman yang berubah, sistem pendidikan yang berubah, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Dan di sini pada tanggal 31 saya coba ambil news dari salah satu laman berita di kompas.com. Jadi itu pada tanggal 31 Maret terjadi 1.500 kasus positif. Dari tanggal 2 Maret itu waktu itu baru 2 orang. Kemudian pasien sembuh itu 81 orang. Lalu yang meninggal itu 136 kasus. Kita tuh udah mulai panik, udah mulai terbentuk di benak kita rasa aware terhadap COVID ini gitu ya. Makanya tanpa kita rasakan, kita tuh browsing terus, kita cari terus data-data itu mengenai COVID ini, baik yang terkait dengan bagaimana menanggulanginya, bagaimana masyarakat di sekitar kita yang ternyata tidak aware juga ada. Saya ingat waktu itu kejadian di Bogor ya, ketika status COVID dimulai, Bogor malah lagi rame karena waktu itu lagi ada long weekend kalau nggak salah. Nah itu yang membuat orang tuh banyak kesel, marah gitu. Kenapa kok long weekend orang pakai buat berkerumun gitu ya? Itu di awal-awal COVID. Kemudian yang tadi saya ceritakan juga, mulailah Mendikbud Nadiem itu mengatakan, pokoknya di bulan April ini kita mulai belajar dari rumah lewat TVRI, walaupun beberapa institusi pendidikan sudah memulai dengan online karena memang sudah support dengan sistem online ini. Tapi apa yang terjadi? Justru dia ingin menyediakan konten pendidikan lewat televisi.
Nah, ini yang menarik. Akhirnya saya melihat ada dua, ada news dan ada education. Ketika TV ini mulai 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 dijadikan sebagai media, apa sih yang terjadi dengan masyarakat kita? Apakah memang masyarakat kita itu orientasinya itu pada urusan ini gitu ya? Saya mencoba mencari data gitu. Karena saya sudah tidak bekerja lagi, saya akhirnya minta rekan saya meminta data Nielsen. Mungkin teman-teman tahu data Nielsen. Nah, data Nielsen ini adalah pelopor data untuk rating and share di TV, radio, di berbagai macam media, bahkan untuk produk-produk mereka itu cukup menjadi pemain utama ya dalam hal terkait dengan survei yang sifatnya hiburan, entertainment ataupun media-media. Nah, saya akhirnya ngecek, saya penasaran tanya ke teman saya gitu, boleh nggak saya minta data karena data ini sebenarnya sangat mahal, kontraknya sangat mahal, tapi teman saya berbaik hati, bolehlah kalau buat pendidikan mah oke, biar kita tahu semua gitu ya. Akhirnya saya minta diekstrak data tahun 2020 berdasarkan share. Jadi saya ambil bukan rating tapi share, karena share itu lebih penggunaannya itu lebih sampai ke 100% gitu ya. Kalau rating itu penggunaannya, saya susah nih menjelaskan rumusnya karena rumusnya itu ada total penonton dibagi lagi gitu. Ada rumusnya, tapi kurang lebih saya ambil share-nya. Nah, saya ambil genre-nya saja. Genre itu, jadi kalau dibayangkan, genre itu bentukan program, model program. Kalau di TV itu kan macam-macam ya genre-nya. Nah, diambillah share by genre. Nah, ketika dilihat, ternyata ini urutan pertama itu dipegang oleh series, movie yang kedua, kemudian entertainment yang ketiga, children nomor 4, information nomor 5, news nomor ya pokoknya ini di bawah lagi nomor 6, education naik sedikit dari news. Dan kalau kita lihat di sini education memang mengalami kenaikan dari tahun 2019. Tapi yang menarik adalah news dan education itu kalau kita lihat di pie chart seperti ini, kita lihat ternyata porsinya series itu dan movie dan entertainment itu masih jauh lebih besar di televisi. Jadi yang saya bayangkan, oh berarti memang tidak tinggi-tinggi banget ya. Walaupun sudah diberikan porsi yang banyak, orang udah aware terhadap aware terhadap berita-berita, ingin update yang baru, bahkan sudah ditempatkan konten edukasi di TV supaya orang-orang di daerah yang tidak punya infrastruktur digital atau online ini bisa menerima konten-konten pendidikan, tapi ternyata enggak gitu. TV tetaplah TV. TV di Indonesia tetaplah TV di Indonesia yang sifatnya entertain. Dan kalau kita lihat series itu apa aja sih? Ada drama serial, ada sinetron, ada soap opera. Sedangkan kalau movie mungkin kita tahu ada film-film ya. Kalau entertainment tuh ada quiz, ada reality show, ada talk show. Nah, di manakah education dan news? Saya tertarik untuk melihat news akhirnya. Saya coba belokkan sedikit. Gimana sekarang karakter news? Apakah memang ada di TV? Ternyata enggak gitu ya. Kalau kita lihat lagi, ternyata berita itu ada di news agregator. Mungkin rekan-rekan bisa melihat juga contohnya di Line Today atau Kurio atau yang sebagainya. Kita udah nggak ngelihat dari publishing jurnalistik yang resmi, misalnya seperti Kompas atau Detik atau mana gitu. Kita nggak ngelihat itu. Jadi kita hanya melihat bagian-bagian yang terupdate saja. Dan kita nggak merefer ke kompas.com bahkan. Kita nggak merefer ke detik.com bahkan. Jadi kita masih mencari terus gitu. Kita masih mencari terus dengan cara ya udah browsing di HP kita gitu. Kenapa yang itu terjadi? Karena memang ada yang namanya citizen journalism. Saya waktu itu pernah sempat magang sebentar, saya bilang boleh nggak saya ingin punya pengalaman reportase gitu. Nongkrong di gedung KPK, lalu nungguin berita.
ternyata apa yang terjadi, TV-TV berita ini juga mengalami perubahan. Dia mengatakan kurang lebih begini, Mas, susah kalau nyari berita sekarang, jadi kita harus tongkrongin. Malah saya dapatnya dari teman-teman saya, dari chatting, begitu ada berita yang nge-hype, baru kita lari ke sana gitu. Dan itu yang terjadi gitu. Ketika udah mulai viral, barulah media-media besar ini mulai mencari gitu ya. Nah, kita juga bahkan menemukan konten-konten berita yang lain yang dianggap malah jadi dipercaya. Ini mungkin ada yang tahu Lambe Turah ini. Lambe Turah ini adalah IG, sebenarnya IG, tapi isinya itu berita-berita artis. Cuman apa yang terjadi, justru Lambe Turah ini dijadikan referensi untuk berita. Nah, ini yang jadi kebalikan lagi. Kenapa gitu? Nah, yang saya lihat di masa COVID ini kelahiran salah satu channel di YouTube, Narasi TV. Bahkan Narasi TV ini seperti kayak counter terhadap berita-berita yang lain. Itu Narasi TV itu dibuat oleh Najwa Shihab, kalau nggak salah ya. Dan isinya itu semua by big data. Jadi dia sangat kompeten dalam hal memaparkan berita tapi lewat data. Nah, ini khasnya Narasi TV. Jadi news itu berubah, bukan di TV-TV yang besar itu tadi gitu. Justru yang kita lihat news itu jadinya liquid ya. Jadinya tuh cair. Nah, kalau dalam bahasa Melissa Wall, saya ambil satu kutipan saja. Jadi kurang lebih begini. Pada saat ini perubahan dramatik dari si jurnalistik ini, para jurnalis bahkan sekarang tuh profesinya itu sudah tidak dipegang oleh para jurnalis, tapi bisa dipegang oleh masyarakat, oleh multiprofesi. Nah, tapi yang menarik, berita-berita pinggiran yang biasanya diambil oleh jurnalis-jurnalis mainstream justru kalah sama berita-berita pinggiran yang diambil oleh masyarakat biasa gitu. Jadi di sini ada perubahan dalam newsnya itu jadi liquid, jadi cair, tidak ada polanya, tapi terus mengalir, berpartisipasi, multimodel, tapi saling terkoneksi satu dengan yang lain. Mungkin kita bisa kasih contoh yang lagi update sekarang itu terkait dengan bagaimana karakternya Citizen Indonesia terkait dengan olahraga ya. Lagi marah-marah nih ya Citizen Indonesia gara-gara kasusnya BWF All England, semua pada protes. Di Instagram itu isinya ketika ditampilkan atlet-atlet dari luar negeri, isinya bubarkan semua. Akhirnya kolom komennya tuh di lock gitu. Dan itu masuk dalam berita. Jadi jadi cerita mengenai Instagram BWF atau All England yang terkunci itu menjadi berita gitu. Nah, inilah yang menyebabkan news itu sudah bukan masuk dalam tempat di TV gitu. Jadi kalau TV news sekarang lebih senangnya apa? Yang saya ketahui dan saya lihat itu ramenya di diskusi. Kalau gontrok-gontrokan, nah itu pasti penonton pada rame gitu, gontrok-gontrokan di situ, di diskusi. Biasanya terkait dengan politik ya. Oke, itu saya menyimpang sedikit, tapi mungkin akan ada korelasinya. Jadi saya balik lagi ke konteks tadi, series. Kalau ngelihat series, akhirnya saya minta lagi, boleh nggak saya minta dibelah lagi? Apa tuh, Mas? Minta dibelah lagi dong, seriesnya isinya apa aja sih, judul-judulnya? Oh, boleh Mas, dikasih. Lalu saya dapat data ini. Ternyata top 4-nya itu, yang pertama, nah ini akhirnya terkait dengan apa yang kita bahas di diskusi kita. Judulnya Ikatan Cinta. Preman Pensiun 4. Ini mungkin mirip-mirip nih mukanya nih sama Chef Iza. Preman Pensiun aja udah season 4 ya. Saya ingat waktu terbit pertama itu di bulan Ramadan. Preman Pensiun settingnya di Bandung. Yang ketiga itu Samudra Cinta. Wah, itu tema-temanya kan ngeri ya. Cinta semua ini. Yang keempat Putri untuk Pangeran. Waduh, kayaknya kok bahasan saya receh banget ya setelah saya ngomongin kayak gini, beneran receh gitu. Tapi apakah saya harus angkat ini? Ya, saya harus angkat karena disinilah letaknya posisi cinta buat media dan bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat kita. Saya sengaja akhirnya sebenarnya
kalau bahas kayak begini nih, receh banget bener. Tapi saya akhirnya buka sinopsisnya gitu. Sinopsis Ikatan Cinta, pemerannya ini buat yang jomblo bisa ngelihat nih cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu ya. Itu yang pemainnya Evan Sanders, Amanda Manopo, Glenn Sisara, Arya Saloka. Nah, saya nggak kenal terus terang, tapi saya mengamati saja sinopsisnya kurang lebih seperti ini. Ikatan Cinta itu mengisahkan tentang dua orang bersaudara, Andin dan Elsa. Oke ya, dua orang bersaudara. Tanpa mereka sadari, mereka mencintai pria yang sama, namanya Nino. Hubungan mereka tidak pernah baik. Akhirnya jadi ini dua bersaudara tapi udah jelek banget ini relasinya. Akan lebih buruk lagi nih, gara-gara ada si Nino. Karena makin tahu kalau si Elsa ini, mungkin ini pemeran antagonis ya, Elsa tahu bahwa si Nino tuh diam-diam ingin menikahi Andin gitu. Wah, makin ngamuk. Di bawahnya lagi saya baca, makin lucu lagi. Ternyata niat Nino menikahi Andin mendapatkan dukungan ayah Andin. Jadi si Andin ini dapat dukungan dari babeknya, si Elsa dapat dukungan dari emaknya gitu ya. Kalau saya baca sinopsis ini mungkin beda dengan sebelumnya, mungkin seperti Pak Anton itu kan bahasanya sastra gitu ya, keren gitu ya. Nah, saya bacanya sinetron. Nah, tapi kalau ngelihat konteks seperti ini, saya ngelihat tuh kayak apa ya, kayak bawang merah bawang putih ya, saudaraan tapi bebencian gitu ya. Tapi ya sudahlah gitu. Tapi yang dilihat dari sekarang saya jadi mengamati. Mari kita lihat looks-nya mereka gitu. Looks-nya mereka itu mereka pakai jas keren gitu ya. Mungkin beda dengan settingnya preman pensiun. Terus yang kedua, lihat gaya penampilan mereka, perhiasan mereka, dan penampilan ini adalah penampilan khas kalau di televisi, di house production gitu ya. Jadi sinetron itu dibuat seperti itu. Tapi apa yang menarik? Saya akhirnya kaitkan lagi, saya browsing Ikatan Cinta, balik lagi nih ke Liquid News jadinya. Saya lihat, ternyata orang-orang itu sangat cinta dengan program ini. Terus terang, saya cukup kaget gitu ya. Yang pertama-tama, emak-emak ini. The power of emak-emak. Kita lihat ekspresinya, emak-emak itu, jadi kalau dari judulnya aja udah di Tribun News ya, ini udah koran hampir seperti lampu merah karakternya sebenarnya, tapi ternyata dari traffic internet dia paling tertinggi sekarang. Judulnya Terbawa Emosi, emak-emak pukul TV saat nonton Ikatan Cinta di RCTI. Kesal pada tokoh Elsa. Jadi cinta, relasi cinta, konflik, romantisme yang dibangun itu udah cukup membawa emosi di alam bawah sadar emak-emak ini gitu. Sampai dia kesal sama si Elsa, udah ngegerowot tuh. Lihat tampangnya dia ngegerowot TV. TV kan ya gitu ya sebenarnya. Sampai antenanya mau dirusak gitu. Saya nggak ngerti lagi kenapa bisa begitu gitu ya. Tapi itu yang terjadi gitu. Emak-emak kesel, emosional. Karena udah ada keterikatan di situ ya. Yang kedua, ini juga lebih lucu lagi. Ini update di bulan Februari 2021. Mari kita baca judulnya. Syuting sinetron Ikatan Cinta bikin keramaian. Kan udah tahu COVID ya, malah bikin keramaian. Didendalah si house production ini 20 juta. Kalau kita lihat polisi itu sampai membubarkan dengan menggunakan toa gitu ya, supaya masyarakat bubar. Tapi saya bisa memahami akhirnya. Masyarakat ini udah punya ikatan emosional terhadap si tokoh itu, sehingga membuat masyarakat ini pengen datang ngelihat sendiri konflik apa yang terjadi sebenarnya sampai lihat di tempat syutingnya. Ya kan kita nggak tahu ya benar apa enggak, itu kan namanya syuting ya. Tapi yang namanya mama ya gimana lagi, saya susah ceritakan. Ini yang lebih lucu lagi. Nah, ya ini di kompas.com lagi ya, bayangin. Cerita pinggiran jadi cerita online di kolom mainstream. Ibu-ibu di Magelang baper. Gelar syukuran Ikatan Cinta. Lalu kata psikolog, terbawa emosi. Dan ini terupdate tanggal 21 Februari. Artinya ya baru bulan kemarin ini. Bayangkan sampai ibu-ibu itu membentuk komunitas syukuran Ikatan Cinta. Nggak tahu nih syukurannya atas apa, atas pernikahannya si tokoh-tokoh ini atau enggak, tapi mereka gelar syukuran. Sampai posternya dipasangin semua. Nah, ini yang membuat saya makin meyakini bahwa media ini sudah memberikan suguhan yang sangat-sangat lama sejak kita punya media TV terutama ya, media visual, dan itu memengaruhi struktur emosional alam bawah sadar masyarakat Indonesia ya.
Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi dengan industri TV? Nah, saya ambil kutipan ini, kurang lebih kutipan ini terkait dengan bagaimana TV itu menjadi sebuah produk. Ya, jadi program TV itu adalah produk. Nah, produk ini kemudian dijadikan sebagai komoditas bagi consumer. Jadi buat para viewer, buat para pemirsa. Proses produksinya, distribusi, marketing, bahkan untuk melihat semuanya itu, untuk show-nya itu semua dipegang oleh konglomerat ini ya, oleh konglomerat TV media. Sedangkan penonton itu sebagai apa sih? Ya bagian dari komoditas itu sebenarnya. Supaya apa? Supaya mereka mendapatkan advertise yang banyak, iklan yang banyak. Kurang lebih jadinya seperti ini. Media itu membentuk program. Program dilihat dulu, cek dulu dummy-nya, lihat storyboard-nya, gimmick-nya kayak apa, amati, tiru, modifikasi program lain. Dulu tuh sinetron Indonesia sangat kuat kutubnya, kalau enggak Amerika Latin, kalau enggak saat itu India gitu. Tapi belakangan-belakangan ini yang saya share dari teman-teman itu mulai ketarik ke Korean drama. Jadi dipengaruhi juga dengan gaya-gaya Korea gitu ya. Nah, karena kita tahu Korean drama ini lebih mengerikan lagi dalam proses ini. Nah, programnya akhirnya dipublish ya. Lalu muncullah rating dan share. Dievaluasi terus. Dicek kontennya udah cocok atau belum. Oh, ternyata ada engagement. Itu kalau saya saat itu bekerja, itu ngeceknya itu minute by minute, lalu dikomparasi dengan program lain di TV lain di jam yang sama, sehingga kompetisinya itu tinggi. Dan TV itu kan 24/7 ya, jadi selalu ada di setiap hari gitu. Makanya kenapa itu juga membentuk tabiat masyarakat juga. Lalu dicocokkan jamnya, mau jam berapa ini, jam yang kalau dalam bahasa teknisnya itu ada fringe 1-3, atau di shoulder itu sebelum ke prime time atau setelah prime time. Nah, itu dilihat kalau emang udah share-nya besar, biasanya ditempatkan di prime time. Jamnya prime time dipanjangin, iklannya makin banyak. Dan sekarang pinter ya, kalau traffic iklan, biasanya kan kalau penonton tuh akan memindahkan, biasanya namanya switching gitu, migration, pindah ke TV yang lain. Nah, TV-TV sekarang kalau ngelihat program-program sinetron, bisa konten iklan di dalam konten gitu ya. Jadi tiba-tiba bikin mie, ini loh mie-nya enak, produk inilah yang keluar gitu. Tapi masih di dalam konten video tersebut atau program tersebut untuk menghasilkan profit. Nah, akhirnya saya coba tarik semuanya, saya coba refleksikan lagi, dan saya menemukan tokoh ini, Marshall McLuhan ya. Oh, ini Bapak McLuhan ini dia tuh abahnya kalau dalam filsafat tuh abahnya media lah. Dia tuh sudah memprediksi berkaitan dengan media. Media ini bukan cuma TV buat dia ya, jadi macam-macam. Understanding media an extension of man. Jadi kata-katanya adalah media itu adalah extension manusia. Jadi perpanjangan tangan karya message manusia. Dan yang menarik kata-katanya adalah medium is the message. Jadi TV itu memang medium, tapi mediumnya itu jadi message. Message yang mempengaruhi banyak orang. Dan kenapa mempengaruhi banyak orang? Karena tanpa disadari orang itu akan melihat terus-menerus dan memberikan message terus-menerus kepada viewer, kepada pemirsa, dan dia lihat gitu. Dan ini yang menarik. Justru McLuhan itu menyampaikan bahwa si media itu juga menciptakan satu aura narsisus. Kebayangkan ya maksud saya, narsisus, kalau cerita narsisus sebelumnya mungkin udah sempat kita ketahui, dia tuh seorang yang lebih menyukai dirinya, bercermin bahwa dirinya itu cantik gitu ya, bahwa dirinya itu ganteng gitu ya. Jadi dia lihat dari cerminnya sendiri, dia nggak mau melihat yang lain. Dah, kalau saya lihat tadi emak-emak tadi itu juga sama gitu.
mama tadi yang tadi memukul TV, itu dia tuh merasa bahwa seluruh adegan itu terkoneksi dengan dirinya. Lalu dia merasa menemukan cermin. Walaupun sebenarnya secara emosional itu bisa dipisahkan, tapi itu nggak bisa dipisahkan. Jadi dia kayak udah terkoneksi saya dengan tokoh itu, dan itu nggak bisa dipisahkan. Saya bisa marah di situ, saya bisa benci di situ, saya bisa nangis di situ. Tapi itu yang terjadi. Jadi Marshall McLuhan itu memberikan satu insight bahwa medium itu bisa menyebabkan iklim narsisus. Orang jadi tertarik dengan dirinya sendiri hanya dengan melihat itu. Bahkan ini ada efeknya juga dengan media sosial. Makanya efek media sosial itu menciptakan iklim narsisus itu betul gitu. Kebayang kalau misalnya kita udah posting nih, mungkin buat teman-teman yang juga udah posting keren banget gitu ya, tapi nggak ada yang nanggepin nih postingannya, padahal dia lagi tampil di luar negeri, angle-nya udah keren, terus nggak ada yang nanggepin, pasti dia sedih gitu. Tapi dia ingin menampilkan dirinya gitu ya, dia ingin menampilkan dirinya. Semuanya itu isinya adalah ingin menunjukkan bahwa dirinya baik. Nah, yang kedua tadi soal narsisus, yang kedua terkait dengan cultural matrix. Jadi saat itu ditunjukkanlah bagaimana TV itu juga secara implisit yang tadi saya sebutkan, ada pakaiannya seperti itu. Itu tuh diam-diam itu nyungsep gitu di benak para penonton. Kalau cinta itu materialistik ya, jadi ya kayak gitulah, keren gitu. Bagaimana kalau ngelihat cowok yang tampan, ganteng, kaya, itu pasti yang keren lah, udah masuk dalam image saya sebagai perempuan. Atau laki-laki melihat ceweknya tuh harus cantik gitu ya, harus cantik tuh, harus mulus semuanya. Belum tentu gitu. Kalau nggak mulus dikit ditolak gitu kan. Nah, ini kebalikannya. Jadi melihat dari sisi cultural, jadi budaya praksis ini masuk ke dalam benak orang-orang lewat settingan, lewat setting background itu semua. Dan itu yang menyebabkan tadi kisah yang ketiga, emak-emak yang berkomunitas syukuran ikatan cinta itu membentuk global village. Kalau bahasanya sosmed itu jadinya global village, itu kita bisa berteman dengan orang yang jauh, tapi kita membentuk culture baru gitu. Culture hobi, culture ya pokoknya macam-macam yang sesuai dengan minat kita gitu ya. Dan di sini medium itu jadi message, TV itu jadi message untuk menyampaikan pesan. Apa kaitannya akhirnya dengan cinta itu gitu ya? Dan cinta itu jadinya ya seperti itu yang akan dipahami oleh masyarakat kita. Cinta yang sangat materialistik, cinta yang juga harus keren, cinta yang juga kadang-kadang penuh konflik gitu ya. Tapi ya isinya itu sebenarnya berada di permukaan. Kalau suruh dimatikan lagi TV-nya, ya mereka akan kembali seperti semula. Tapi yang terjadi adalah mereka akan mengingat lagi. Jadi ada iklim ketagihan di sana. Nah, terkait dengan culture, saya juga tertarik untuk ambil kutipan dari Henry Jenkins. Dia ini si Abah ini, saya sebutkan akrab aja nama-nama tokoh supaya enak. Jadi kalau nyari filsuf, Descartes gitu kan berat gitu ya. Descartes, Socrates itu berat, saya mendingan manggil Abah aja gitu. Jadi langsung ngerasa ya memang dekat gitu ya. Sebenarnya mereka juga orang-orang yang juga ingin berpikir kritis, yang ingin memberitahukan kepada kita juga kayak insight-insight baru gitu. Nah, yang menarik buat saya karena TV itu sebenarnya kan old media ya. Tapi ada media baru sekarang yang muncul, ada network TV, ada sosial media, maka yang terjadi ada titik konvergensi di sana. Culture itu jadi mixing, jadi campur baur, bahkan berpartisipasi di situ. Ada collective intelligence. Jadi dikatakan collective intelligence ini adalah intelijensia atau pemikiran-pemikiran yang sifatnya itu kolektif hanya pada komunitas-komunitas tertentu saja. Saya hobi bola, saya mau masuk ke tempat lain yang hobinya skateboard, pasti udah beda lagi logikanya berpikirnya. Oleh karena itu budaya dalam media itu menjadi sangat campur baur, bahkan terus berulang. Tapi yang diakui oleh Henry Jenkins adalah sifatnya praksis, jadi bisa
bisa pada saat itu berhenti karena akan berganti dengan yang lain. Dan kita nggak tahu proses partisipasi ini akan terus-menerus terjadi. Kalau tadi dilihat di media, mungkin sebenarnya tidak banyak berubah ya, karena memang masyarakat kita, kulturnya tuh masih seperti kalau nonton tuh ya masih sangat konvensional kalau di TV. Beda dengan yang network TV mungkin ya. Kalau network TV itu sudah mulai berkembang. Makanya waktu Net TV muncul itu ada cita-cita yang tinggi oleh pendirinya maupun oleh CEO-nya untuk membuat culture baru dalam menonton TV. Tapi ternyata itu nggak kesampaian karena masyarakat kita yang belum sampai ke tingkat itu. Yang saya dengar ini nanti di tahun 2022 kita akan masuk dari TV konvensional jadi digital. Jadi orang-orang tuh diminta akan oleh Kominfo akan diminta untuk beli TV box kecil karena nanti nangkepnya lewat digital, bukan lagi pakai antena lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi kaitannya antara cinta dan media dan bagaimana media mempengaruhi konsep cinta, cintanya itu ya memang jadi praksis, jadi materialistik. Bahkan ya saya tadi sebutkan terkait dengan drama Korea tadi K-pop, ternyata itu yang sama ya. Ketika lihat drama Korea ini juga bagaimana orang Korea itu udah sangat berambisi untuk menularkan budaya mereka melalui produk-produk hiburan, K-pop, drama, sampai mungkin teman-teman udah pernah nonton drama Korea itu berseri-seri, tapi ya begitu mereka menciptakan matriks budaya baru dalam benak kita. Makanya cintanya mungkin anak-anak sekarang kalau nonton drama Korea itu cintanya beda lagi dengan yang mama tadi. Mereka akan melihat kayak contohnya startup gitu. Mereka akan melihat bagaimana cintanya itu dalam konteks ekonomi. Ada lagi The World of Marriage dan lain-lain. Nah itu juga bentuk-bentuk cinta yang sifatnya sangat, kalau melihat background-nya semua gaya Korea itu sangat materialistik ya. Dan ini dibentuk sungguh. Begitu juga dengan Netflix. Ini in-house production itu makin tinggi. Dulu diciptakan tahun 2006 dan itu dulu hanya rental. Jadi Netflix ini hanya minjem film dari tempat-tempat lain. Sekarang udah bikin in-house production sendiri. Tapi apa yang dilakukan Netflix itu mengubah gaya Hollywood semuanya. Dia ambil semua budaya yang ada di setiap negara. Makanya kalau ada film action, actionnya bahasanya bahasa Rusia bahkan, atau bahasa Amerika Latin itu, atau bahkan sekarang film-film Korea, drama series Korea di Netflix itu juga dimasukkan. Artinya Netflix ini lebih gila lagi. Jadi konvergensi budaya di Netflix ini sangat-sangat tinggi. Nah, itu terkait dengan cinta dan media ya. Bagaimana media itu memengaruhi cinta. Mungkin silahkan bayangkan sendiri, kita pernah terpengaruh nggak dengan media tertentu sehingga mempengaruhi konsep cinta kita gitu ya, terhadap kehidupan relasi kita gitu. Nah, yang kedua itu saya mau kaitkan itu dengan budaya. Karena tadi ngomongin budaya, di akhir saya akhirnya cerita juga dengan budaya. Bagaimana dengan budaya kita? Saya mau lihat ada dua sebenarnya. Kalau di dalam budaya itu dulu tuh ada pre-industrial. Saya ambil dari ensiklopedia mengenai ritual, custom, dan saya ambil terkait dengan marriage ya. Ternyata di situ di-mention terkait dengan pre-industrial cultures dan disebutkan juga dengan industrial cultures atau pasca industrial. Apa yang terjadi kalau di pre-industrial cultures itu sangat kuat ya. Jadi agama, budaya, kesukuan itu membentuk perkawinan gitu ya, membentuk perkawinan. Bahkan dikatakan itu yang terkait dengan seksual dan ekonomi. Jadi ini sangat terkait gitu ya dengan relasi perkawinan. Dan itu mereka atur di budaya itu diatur di zaman pre-industrial ini. Apakah benar? Saya mikir-mikir juga. Iya, emang benar gitu. Akhirnya saya melihat bahwa ternyata memang budaya-budaya kita dalam suku-suku kita, mungkin kita juga merasakan juga ya, semuanya diatur dari mulai hal seksual, dari mulai hal sosial,
sampai ke transaksional dalam perkawinan. Kenapa sih menikah? Karena memang kalau di sini dikatakan dalam hal seksual, karena memang sudah selesai masa lajang saya. Akil balik saya udah lewat, udah ada tanda kedewasaan. Saya udah umur sekian. Jadi biasanya kalau ditanya secara tradisional, kapan lo kawin, kapan lo nikah gitu ya, pasti udah ditanya. Karena memang kondisi umur itu dianggap sebagai sesuatu yang sudah penting dalam hal melanjutkan ke ritual selanjutnya dalam budaya gitu. Kalau untuk dan ditandai dengan laki-laki dan perempuan untuk mendapatkan keturunan. Dan itu akan dilanjutkan lagi dengan life cycle berikutnya gitu ya. Ini dari hal seksual, itu sudah diatur oleh ritual budaya maupun agama. Yang kedua itu sosial. Nah, kalau soal marriage ini pasti soal perkawinan pasti ngundang-ngundang nih ya. Ada seremoni, ada makan, ada musik. Bagaimana makanan itu harus dicocokkan. Bayangin, saya harus ngatur supaya makanan ini memang kalau dilihat dari khas beberapa budaya yang saya lihat makanan-makanan tertentu itu harus disuguhkan gitu. Karena kalau nggak disuguhkan pamali namanya gitu ya. Dan ini dalam budaya kesukuan-kesukuan kita biasanya ini muncul. Juga dalam hal musik apa yang cocok, lagu apa yang cocok. Kemudian dalam hal pakaian apa, warnanya apa. Dan itu diatur gitu di dalam budaya, di dalam kesukuan kita. Dan dalam hal sosial ini yang menarik. Bahkan sampai pada pernikahan antar marga itu juga diatur gitu ya. Saya tuh nggak boleh nikah sama marga itu gitu. Karena ternyata dalam primbonnya itu nggak cocok gitu, itu nggak cocok gitu. Dan itu kamu harus sama yang lain. Dan kayak seperti itu. Dan kita dibentuk dengan lingkup sosial yang caranya itu semua diatur dalam perkawinan. Makanya mungkin kalau ada yang menikah dalam konteks seperti ini mungkin dengan berat hati ya. Apalagi yang ini transaksional. Paling kerasa itu dalam hal mahar atau dalam bahasa Inggrisnya itu dowry ya. Dowry is the most common in Asia and some European countries and generally in agricultural or pastoral societies. It reflects the status of the woman at the marriage, and good dowry can gain a desirable husband. Sorry. Jadi bisa dikatakan bahwa mahar ini menjadi penting gitu ya. Saya akan bisa memberikan yang terbaik karena saya tahu calon perempuan saya itu kualitasnya tinggi gitu ya. Makanya dianggap karena punya status keluarga yang tinggi juga. Disitulah mahar itu terjadi dan ini cukup memberatkan kalau untuk di dalam suku-suku kita antara lain di mana di daerah Sumba, di daerah Nias ini yang saya tahu. Jadi mahar itu ditukar dengan hewan gitu ya. Dan hewannya ini nggak cuma satu, itu juga ada hitungannya, ada sampai 3, 2 gitu. Dan itu harus ditentukan hewannya jenis apa. Bahkan kalau dalam sinamot ini dari Medan, itu sinamot itu ngobrol nih, kurang lebih pestanya kayak apa sih? Karena itu tergantung dari status si perempuannya. Harus begini-begini karena itu permintaan dari keluarga perempuan. Bayangkan kalau misalnya pestanya itu kurang, dianggap itu tidak pantas gitu. Nah, proses itu juga terjadi dalam proses lamaran. Mungkin kalau dalam masyarakat campuran ya, Tionghoa terutama, itu ada sangjit ya. Sangjit itu bahkan sampai berduyun-duyun itu membawa simbol-simbol yang sifatnya sangat materialistik. Tanpa terasa bahwa itu sebenarnya kita mengalami transaksi. Jadi kita mentransaksi ikatan perkawinan itu dengan barang-barang ini gitu ya. Termasuk juga cincin. Cincin itu juga dibentuk dengan indahnya, mau logam mulia yang dibentuk dengan bagus atau batu mulianya yang dibikin yang paling mewah. Itu menunjukkan nilai transaksional ternyata. Tapi apa yang terjadi? Apakah memang itu masih terjadi sampai sekarang? Ternyata memang karena percampuran dengan industrial cultures, akhirnya mulai ada perubahan yang sangat banyak gitu ya. Cinta itu tidak melulu materialistik ternyata, tidak melulu transaksional seperti budaya-budaya kita atau budaya tempat lain juga. Perkawinan itu tidak lagi diatur oleh agama kalau untuk zaman-zaman sekarang, bahkan kalau untuk negara-negara Eropa, perkawinan ini bagi kaum humanis tidak diatur oleh agama. Yang mau menikahkan itu bukan lagi imam,
tapi bahkan bisa orang yang dituakan saja cukup gitu. Lalu penggunaan cincinnya katanya itu saya sempat baca juga cincinnya itu minjem gitu. Jadi cukup minjem aja udah, nanti kita pakai yang lain atau tidak mau menggunakan cincin juga nggak jadi masalah. Nah, yang menarik akhirnya saya coba amati dari si Bang Yuval Noah Harari, ini si Abang Yuval ini dalam buku Sapiens. Dia mengatakan juga bahwa ilmu pengetahuan, budaya, agama itu adalah narasi atau imajinasi kerangka yang dibentuk oleh sapiens untuk mempertahankan dirinya, tapi itu disepakati bersama gitu. Itu disepakati bersama. Dan ini yang menarik. Jadi proses proses adat istiadat yang dibangun tadi itu memang sudah ada narasinya, tapi memang disepakati bersama. Dan konsensus itu yang dijaga, dianggap itu penting gitu. Nah, dia juga mengatakan bahwa sapiens ini akan terus mengalami perubahan. Si Homo sapiens ini. Jadi dia tidak sebut human tapi Homo sapiens. Di sapiens ini akan terus mengalami perubahan dan dia akan terus mendeskripsikan dirinya, merancang lagi dirinya dan akan membentuk konsensus-konsensus baru gitu. Makanya Bang Yuval ini mungkin banyak yang menentang gitu ya karena konteksnya itu dia seperti melabrak agama, melabrak budaya dan lain-lain gitu. Tapi dia hanya ingin menunjukkan eksistensi si sapiens, si Homo sapiens ini gitu. Karena dia tuh harus survive, dia harus mengalami hal yang survive. Kalau dibaca lagi di Sapiens bagaimana pandemi, contohnya dia katakan pandemi itu adalah hal yang paling krusial buat sapiens karena dia tuh secara natural itu akan membasmi istilahnya membasmi apa ya populasi. Bagaimana dia harus mempertahankan populasi itu gitu. Nah, di industrial cultures ini makanya ada perubahan-perubahan itu tadi. Seksual itu jadi relatif. Kita lihat si Abang Yuval juga ternyata punya relasinya bukan dengan gender yang berbeda, tapi dengan gender yang sama. Kemudian ritual ikatan perkawinan tidak jadi status resmi karena kalau di Eropa yang saya tahu itu beberapa seperti yang saya alami waktu saya studi di Belanda itu mereka itu hidup berdampingan, punya anak, tapi baru nikahnya tuh nanti. Karena masalahnya lebih ke masalah pajak gitu ya. Pajak mereka besar kalau udah punya status suami istri. Salah satunya karena untuk pendidikan dan untuk kesehatan. Tapi kita tahu bahwa pajak yang besar itu cukup worth it bagi mereka karena mereka akan mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah. Nilai transaksi juga jadi relatif samar. Bahkan sekarang kesukuan juga jadi campur ya kita ya. Bahkan kita nikah beda suku, beda ras itu udah jadi biasa, mulai terbiasa gitu. Dan yang muncul kalau dalam kultur Belanda tadi saya sebutkan hidup bersama, bisa berkomitmen memiliki anak. Dan saya ambil satu dari apa namanya dari bahasa Belanda ini, kita sering salah arti ternyata Samenleven ya. Samenleven itu kumpul kebo. Ternyata saya telusuri bukan kumpul kebo. Kalau kumpul kebo kan kerbau, ternak, hewan. Jadi karena tidak punya ikatan pernikahan itu dianggap seperti hewan tinggalnya di kandang gitu. Nggak punya akhlak ya. Istilahnya udah nggak punya adat istiadat. Ternyata arti yang sebenarnya adalah karena ini dari bahasa kolonial ada kumpul, ada dalam bahasa ini jadi campuran antara Melayu dan bahasa Belanda. Koempoel, kumpul, gebouw. Gebouw itu artinya gedung atau ruang atau komunitas. Jadi justru mereka menyatakan bahwa ada samenleven itu artinya hidup bersama tanpa konflik. Jadi bukan masalah nggak punya akhlak, tapi mungkin memang tidak punya ikatan, tapi memang tinggalnya di satu ruang, di satu rumah. Atau bisa jadi komunitas. Makanya akhirnya kita melihat cinta dalam budaya ini bisa mengalami perubahan. Tapi ya itu tadi, ini tergantung dari sistem praksisnya gitu. Ternyata cinta juga mengalami perubahan-perubahan, bukan hanya materialistik, melihat lebih ke hal hidup bersama tanpa konflik. Nah, saya melihat ungkapan Belanda ini kurang lebihnya seperti ini. Ik hoop dat we ooit allemaal in vrede en respect voor elkaar zullen samenleven. Yang artinya ini biasa ungkapan dari bahasa Belanda, artinya saya berharap kita semua dapat hidup berdampingan dalam kedamaian, saling menghormati satu dengan yang lain. Bagaimana kita membangun cinta kasih itu, cinta ya, berelasi satu dengan yang lain itu secara harmonis. Atau seperti ini,
Morgen wanneer we in harmonie samenleven, zal de reden overwinnen. Artinya, besok tatkala kita hidup berdampingan secara harmonis, maka di saat itulah akal sehat kita itu menang gitu. Jadi selama ini mungkin cinta yang kita bangun dari media yang tadi dengan emosi segala macam itu harusnya kita gunakan juga dengan akal sehat supaya cintanya itu benar-benar ditumbuhkan dalam hal proses praksis kita, tapi memang kita menemukan cinta yang sesungguhnya gitu. Nah, ya saya sebutkan cinta ya materi juga gitu. Tapi bisa jadi karena budaya kita yang menyebabkan cinta itu jadi transaksional. Dan media malah makin menyuguhkan ilusi komoditas kita cinta itu. Nah, saya tutup ini karena saya ingin ceritakan jadinya tuh ya memang kita bahasan saya tuh receh gitu. Kalau dalam pragmatisme cinta dan filsafat pragmatisme, artinya jadi saya melihat filsafat pragmatisme ini ingin mendaratkan deskripsi cinta dalam hal yang sangat biasa, mungkin receh, mungkin peripheral, mungkin ya berasal dari narasi yang sangat banal gitu, yang biasa permukaan, jauh dari grand naratif. Itu kan kritiknya rekan-rekan pragmatisme yang juga dikritik oleh postmodernis. Dan itu yang terjadi gitu. Mungkin cinta yang biasa itu bisa jadi tumbuh lebih baik gitu ya daripada cinta yang materialistik tadi gitu. Nah, bagaimana kita juga mengkritik kembali model-model cinta yang ada dalam proses praksis-praksis kita gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya bahas. Terima kasih, ini cukup panjang, mohon maaf. Terima kasih, dari saya cukup sekian. Iya, terima kasih Pak Abe. Wow, menarik sekali pemaparannya. Ya, dari mulai Benjamin Sweat sampai ke dunia media gitu ya, sampai ke kumpul kebo gitu. Seru banget ya. Oke. Mungkin ada yang mau memberi tanggapan atau pertanyaan, silakan. Saya belum melihat ada chat pertanyaan di kolom chat. Kalau ada yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, langsung ke Pak Abe, silakan. Belum ada? Kalau belum ada, mungkin saya bertanya dulu ya, sambil menunggu yang lain mungkin. Saya melihat ada sebuah fenomena cinta yang terjadi di ini ya, di generasi yang saat ini ya, bahwa cinta itu begitu sangat erat hubungannya dengan seks gitu ya, tapi tidak lari ke padahal di dalam dunia kehidupan manusia, apalagi yang menikah gitu, seks itu cuma satu bagian gitu, satu bagian kecil gitu ya dari seluruh kompleksitas. Dan itu menyebabkan ada begitu banyak orang yang kayaknya kurang afdol gitu kalau nggak melakukan itu. Itu sebagai sebuah tanda petik bukti cinta gitu. Ya. Gimana Pak Abe melihat fenomena ini? Ya. Apakah ini juga dipengaruhi oleh media? Apakah media jadi kambing hitam gitu untuk kenapa sih kok sekarang ini kayaknya kalau nggak melakukan sebelum menikah itu kayaknya aneh gitu ya. Bahkan survei yang dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak 68, jadi ada Komnas Perlindungan Anak melakukan survei ke siswa-siswi SMP di 5 kota besar di Indonesia dengan sampel 4.500-an siswa dan siswi. Dan mereka 68% menyatakan bahwa mereka sudah melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Karena masih SMP kan. Nah, kenapa ini bisa terjadi?
siapa yang bisa dipersalahkan atau siapa yang bisa jadi apakah media bisa jadi kambing hitam gitu untuk fenomena ini atau gimana? Silakan Pak Abed. Bisa juga sih, bisa juga bisa enggak. Tapi terkait dengan, saya ingat banget itu dulu ada film judulnya Pernikahan Dini atau apa gitu ya, sinetron. Oh, mungkin pada ingat semua. Pernikahan Dini itu sebenarnya gambaran dari masyarakat Indonesia yang beberapa orang itu mengalami pernikahan di usia yang sangat muda. Tapi memang dipaksakan harus menikah karena ketahuan dalam konteks itu melakukan hubungan seksual ya. Dan yang menarik adalah kalau ditanya apakah media memang disalahkan, bisa jadi karena memang media ini kan medium ya, jadi bagaimana pertukaran informasi itu bisa sangat banyak terjadi. Kalau dulu di teknologi yang sebelumnya kan konvensional, kita hanya bisa melihat tayangan-tayangan itu ya di TV. Kalau enggak kita cari video dulu, kalau enggak CD gitu ya. Nah sekarang tuh enggak, sekarang itu banyak, kita bisa cari di mana aja. Dan dengan kondisi seperti itulah yang saya rasakan ya, dengan kondisi itulah yang membuat sebenarnya itu bisa jadi salah satu yang memberikan support juga gitu. Kalau ditanya ya contohnya saja, makanya kenapa sekarang tuh ada parental guide gitu ya, untuk satu fitur di HP maupun di tayangan-tayangan seperti YouTube gitu. Karena salah satunya adalah kita nggak bisa screening dan kita tidak bisa kendalikan konten-konten apa yang masuk ke anak-anak sekarang gitu. Apalagi itu yang ketahuan yang bisa di parental guide. Kalau saya bayangkan dalam satu media HP ini saja, itu bisa sangat memungkinkan masuk berjuta-juta konten gitu ya, yang bisa kita terima setiap hari. Kita bisa ganti berkali-kali. Tergantung dari, kalau ini kan katanya kan pakai algoritma ya. Begitu kita lihat terus-menerus, nah itu yang akan mencuci otak kita. Misalnya kalau contohnya itu kita melihat satu produk gitu ya. Produk itu masuk dalam iklan. Contoh aja produk ya. Misalnya kita mau lihat produk sepatu, padahal kita ingin sepatu gitu. Tiba-tiba tuh bermunculan entah di browsing kita, entah di YouTube, isinya sepatu. Jadi algoritma itu yang dibentuk. Bayangkan kalau misalnya seorang anak menggunakan kebiasaan yang tadi mungkin nonton film blue gitu atau lihat adegan-adegan yang nggak pantas, itu algoritma itu akan terbentuk juga gitu ya. Dan ini yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya, bagaimana sebenarnya sudah dikritik juga media terkait dengan ini juga, bahwa media juga harus tetap menampilkan konten-konten yang bisa memberikan sisi edukasi buat masyarakat. Itu sudah sangat sering dibicarakan oleh pemerintah. Makanya ada KPI ini. KPI ini seperti polisinya gitu. Walaupun serba salah juga ya, ada KPI nggak ada KPI ya ternyata jalan aja terus gitu. Jadi media ini ya karena mereka esensi bisnisnya seperti itu ya mereka mencoba cari supaya pemirsanya tetap banyak yang nonton gitu. Gimana caranya kalau kontennya dianggap menarik ya dia digarap terus supaya penontonnya makin banyak. Ya tapi ini kan terkait lagi dengan hal etik gitu ya, dengan hal etik dan moral bagaimana media itu bisa disampaikan ke para pemirsa yang umum ini. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Abe. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, ini ada pertanyaan dari Ibu Ariesa. Kenapa kisah cinta drakor booming luar biasa mendunia? Tapi kok di Indonesia yang di Indonesia belum bisa mendunia? Contohnya seperti tadi Ikatan Cinta tadi ya, sinetron Ikatan Cinta. Apakah kurang publikasi media atau gimana? Nah, silakan. Baik, kalau terima kasih Ibu Esa. Selamat sore. Yang menarik di sini drakor kenapa bisa booming ya? Ya, saya bisa katakan ini sudah jadi implementasi awal dari pemerintah juga. Jadi sudah meniatkan untuk melakukan industri di teknologi dan hiburan. Jadi itu udah support dari pemerintah juga ternyata. Yang saya lihat kenapa kok bisa booming? Sebenarnya mereka juga meniru Ibu Esa. Jadi mereka tuh meniru Amerika awalnya.
Amerika itu kalau bikin series kan ngeri-ngeri ya. Tapi memang gayanya Amerika tuh susah kalau misalnya langsung ditiru secara langsung. Maka yang diambil adalah kaidah-kaidah gaya Korea, relasi cinta gaya Korea. Walaupun kalau kita lihat gaya hidupnya itu Amerika banget gitu. Gaya hidupnya kalau dari setting-settingnya semua tuh terkait dengan teknologi yang dibawa oleh Korea. Jadi dalam satu drama Korea itu mereka ingin menampilkan culture mereka sebagai orang Korea Selatan, ya bukan Korea Utara ya, Korea Selatan. Dan itu yang dibentuk dalam drama-drama. Sehingga makanya kita bisa kenal kata sarange gitu. Tanpa sengaja bahasa itu kita pakai gitu. Bahkan gestur tangan kita pakai, itu sudah jadi mereka sudah melakukan apa namanya, istilahnya invasion di dunia hiburan itu jejaknya sudah sangat lama dan baru kerasa baru sekarang, boomingnya baru sekarang, Bu. Jadi kurang lebih hampir 1 dekade lebih kayaknya ya. Terutama saat itu mereka ingin mengalahkan J-pop gitu, Japan. Karena kan budaya Asia lain yang teknologinya canggih itu ada di Jepang. Makanya J-pop itu waktu itu sangat terkenal tapi nggak booming, nggak kuat. Korea malah lebih masuk. Dan Korea begitu udah masuk melakukan invasi terus gitu. Termasuk seperti K-pop ini kan lagu-lagu Korea bahkan sudah masuk dalam list-list lagu kita gitu. Dulu tuh enggak gitu. Bagaimana dengan Indonesia gitu? Ya Indonesia ini kembali kalau saya lihat sebenarnya dukungan terhadap dari pemerintah mungkin tidak terlalu besar ya. Karena kita masih memikirkan bagaimana menaikkan taraf hidup masyarakat saat ini. Dan industri hiburan sebenarnya sudah mulai dibangun melalui film. Yang saya kagumi sebenarnya seperti Mas Garin itu sebenarnya sudah membangun dari industri hiburan, tapi memang filmnya Mas Garin itu tidak akan bisa dicerna oleh masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena kelasnya itu kelas festival internasional yang bisa dilihat dan bisa dihargai hanya oleh orang internasional. Makanya kalau filmnya Mas Garin di setel di Indonesia itu wagu gitu, pasti penontonnya sedikit. Makanya kualitas-kualitas yang seperti itulah yang susah dicari gitu, untuk kualitas yang bisa menyamakan Indonesia terhadap internasional, terutama di industri hiburan. Mungkin itu jawaban saya, Ibu Esa. Ya semoga Indonesia bisa maju ya dengan perfilmannya juga. Terutama saya sih lebih condong ngelihat film ataupun musik gitu ya. Semoga bisa. Terima kasih. Terima kasih Pak Abe. Silakan kalau ada pertanyaan lain atau ada komentar yang lain. Ini ada Sofia ya. Berbicara dengan KPI, Komisi Penyiaran ya. Iya betul. Ya. Bagaimana pendapat Bapak sensitif dalam sinetron atau film tentang cinta atas kebijakan KPI yang diblur dan dibatasi? Dan kadang-kadang ini KPI kurang ajar juga gitu ya. Film Doraemon, Suneo lagi berenang aja, Shizuka lagi berenang aja di blur gitu ya. Ketika pembatasan ini terjadi, menurut saya hal-hal yang berkaitan akan semakin tabu dan alih-alih mengedukasi penonton di bawah umur. Para orang tua di Indonesia enggan untuk membahasnya sama sekali. Akibatnya anak-anak di bawah umur mencari tahu sendiri seputar konten tersebut dengan cara yang tidak bijaksana. Ya, silakan Pak, mungkin mau ditanggapi. Ya betul, setuju ya. Jadi KPI ini Komisi Polisi Penyiaran kadang-kadang juga saya melihatnya ya, jadi dari kacamata saya mungkin beda dengan rekan-rekan yang mungkin di industri, karena di industri hiburan, karena mereka harus mengikuti dan patuh terhadap aturan ini. Tapi kalau saya lihat jadinya tuh ya itu tadi aneh gitu ya. Kenapa kok harus diblur segala? Yang sekarang yang saya tahu aturan kalau darah itu harus dibikin hitam putih gitu. Jadi nggak boleh ada adegan berdarah-darah di TV. Gitu. Jadi kalau nonton film action tiba-tiba lagi ditembak dor gitu, yang kena si korban gitu, ketika keluar darah itu langsung gambarnya itu hitam putih. Saya kebayang tim editingnya. Tim editingnya ini setengah mati harus mengedit. Makanya waktu kalau losan sedikit aja langsung di-prit. Nah, itu langsung ditegur gitu ya. Nah, betul juga. Jadi saya setuju kayaknya sex education lewat TV juga mestinya harus dibangun. Tapi memang jadi lucu gitu kalau sex education di TV yang nonton
kan banyak ya khalayaknya. Mungkin ini saya makanya tadi kaitkan juga dengan institusi pendidikan. Mungkin memang ada baiknya disampaikan juga melalui institusi pendidikan. Nah, kalau soal mencari tahu ini, saya juga nyerah, terus terang nyerah, karena memang anak-anak sekarang tuh pinter kalau megang handphone lo ya, tombolnya itu bisa main ke sana ke sini gitu, bahkan lebih canggih dari papa mamanya, dan mereka nggak sengaja nge-browsing itu, dan mulailah itu yang terjadi gitu. Ini yang saya khawatirkan sebenarnya, karena generasi kita akan masuk dalam lautan jutaan bertonton informasi yang sangat banyak. Tapi yang saya akui generasi sekarang itu dengan perkembangan digital, mereka tuh lagi cari value. Itu keuntungannya sebenarnya. Generasi, saya nggak tahu, generation Z gitu namanya, dia tuh lagi mencari value. Jadi mereka udah sangat enak gitu ya, ketemu dengan informasi. Tapi yang mereka cari itu sekarang value. Makanya muncullah beberapa podcast gitu ya, yang dicari itu audio justru untuk generasi-generasi sekarang. Kenapa? Karena ingin tahu topik-topik yang lebih menarik yang bisa dibahas. Karena saya udah bosen juga dengan hal-hal visual itu. Saya bisa cari, saya tahu, tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Makanya mungkin kita bisa memulai dari situ gitu. Ketika anak mencari value, bagaimana kita menggarap value itu supaya dekat dengan anak-anak. Itu sih sebenarnya. Mungkin semoga menjawab. Ya, makasih Pak Abe. Ini dari Ibu Adriana. Kenapa di sinetron cinta yang disenangi penonton itu yang baiknya menderita terus gitu ya sampai terakhir. Menderita terus sampai terakhir. Ya, dan hanya bahagia di satu episode terakhir aja itu. Seakan-akan memang zaman ini senangnya seperti itu ya. Jadi agak-agak masochis gitu ya, Pak. Disenang disiksa gitu ya. Ya. Pak Abe kenapa nih kayak gitu? Kayaknya memang begitu juga ya. Saya juga bingung kenapa bisa terjadi seperti ini. Tapi mari kita amati Cinderella saja, Ibu. Cinderella ini juga sudah dibully habis-habisan sama saudara-saudaranya. Tapi pasti ada happy ending di situ gitu. Jadi saya ingat kisahnya Pak Anton gitu ya. Pak Anton tuh bertutur terkait dengan narasi sastra dan budaya. Ternyata cinta yang dibangun itu harus penuh dengan konflik, karena kalau nggak konflik itu nggak seru. Jadi kalau misalnya satu seri ceritanya sudah selesai, ya udah beres gitu. Makanya bayangkan, saya juga kaget, ini ibu mertua saya nonton Samudra Cinta. Saya lihat episodenya udah berapa? 500. Ini nggak selesai-selesai apa nih film, seri gitu, sinetron. Tapi demi memuaskan konflik-konflik itu gitu. Jadi kalau ditanya, kalau misalnya happy ending-nya cepat, nggak bakalan seru gitu. Nah, makanya saya melihat mungkin ini gaya dalam proses penuturan saja sih sebenarnya. Bagaimana kisah cerita cinta itu dibangun dalam konteks serial. Beda lagi mungkin kalau dalam nonton film gitu ya. Nonton film pasti ada berapa persennya itu adegan konflik. Bagaimana si tokoh utama yang ingin menemukan cintanya itu dibikin serumit mungkin, sampai akhirnya ujung-ujungnya happy ending. Nah, itu yang selalu itu mah udah istilahnya yang paling utama ketika harus menampilkan konten visual ya, supaya orang tuh akan menatap terus, lihat terus sampai ke ujungnya sampai kayak apa, membangun rasa penasaran, kuriositas yang tinggi gitu. Ya. Kurang lebih. Ya, terima kasih Pak Abe. Jadi itu menjual gitu ya, yang begitu itu menjual sebetulnya. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Tantri. Gimana dengan fenomena aplikasi cari jodoh? Nah, kayak gimana Bu aplikasinya? Oh, Ibu Esa mau belajar nih. Mau ikutan Bu Esa? Mau ikutan kayaknya. Ya. Ya, gimana Pak Abe? Oke. Bu Esa buat anaknya, Oh, buat anaknya, betul. Nah, Bu Tantri udah itu tuh, udah install tuh Tinder namanya Bu. Silakan Pak Abe. Ya, baik. Ya kalau soal jodoh-menjodoh ini bahkan mulai dari Facebook itu sudah terjadi sebenarnya ya. Jadi bisa dibayangkan
ketika ada Facebook, ketika Global Village itu muncul, orang tuh udah punya kesamaan hobi, rasa, intensi yang sama. Lalu mulailah di situ ada interaksi gitu. Ada interaksi antar individu. Nah, zaman Facebook aja, ketika ada Facebook aja, itu sudah ada yang namanya perjodohan melalui Facebook. Orang tuh dulu sampai heran-heran, kok bisa nggak ketemu, malah jadi nikah gitu di Facebook. Sekarang apalagi sudah ada aplikasinya gitu, makin directly lagi gitu, langsung ketemu sama orangnya, dipilih mukanya kayak apa. Walaupun Ibu Tantri jangan ketukar ya kalau ngelihat pria tampan, jangan-jangan dia mirip kayak siapa gitu kan, kayak Doraemon atau kayak. Jadi belum tentu sesuai dengan tampilannya. Tapi yang disuguhkan adalah yang manis-manis, yang bagus-bagus di Tinder. Dan memang pasti ujung-ujungnya harus kopi darat gitu. Memang ada yang berakhir manis, ada yang berakhir tidak manis. Tergantung dari prosesnya. Nah, makanya mungkin Bu Esa mau install gitu. Nah, kalau ditanya soal perjodohan sekarang seperti ini ya, saya melihat ya itu tadi akhirnya terkait dengan praksis cintanya itu jadi bisa antar kultur. Karena dengan ada aplikasi ini antar kultur itu proses interaksi antar kultur itu terjadi gitu. Matriks kultural itu terjadi. Jadi orang bisa menikah antar ras. Banyak yang perempuan Indonesia menikah sama orang bule. Atau cewek-cewek bule malah nikah sama orang Indonesia yang notabene orang Indonesia yang rumahnya di situ, mungkin pernah lihat ya di beberapa media. Sekarang lagi heboh itu cewek-cewek bule itu malah nikah sama orang Indonesia, malah mau ke kampung gitu. Itu jadi aneh juga. Tapi ya itu yang terjadi gitu. Kayaknya relasi di industrial cultures, relasi cintanya udah banyak tereduksi dengan harus dibakukan antar suku, antar marga atau apapun gitu ya. Nah, kalau ditanya ya resikonya ditanggung sendiri-sendiri aja deh. Karena memang kita kan nggak tahu ya kondisinya seperti ini, apakah memang bisa membangun komitmen yang tinggi atau tidak. Nah, itu saya tidak tahu. Itu tergantung dari masing-masing. Gitu. Ya, terima kasih Pak Abe. Mungkin karena waktu juga kita sudahi diskusi kita. Terima kasih banyak untuk Pak Abe. Ya, cuma kalau pakai aplikasinya Tinder, jangan HP-nya jangan ini ya, jangan iPhone. Kalau iPhone kan detail ya. Pakailah HP Cina ya. Pakai HP Cina itu umur lebih muda 10 tahun paling sedikit ya. Oke, terima kasih banyak untuk diskusi pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua yang hadir. Begitu hangat diskusinya, dan saya serahkan kembali ke Sofia. Ya, terima kasih Pak Kris, terima kasih Pak Abe. Baiklah Bapak Ibu, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup perjumpaan kita, mari kita panjatkan kembali doa penutup. Waktu dan tempat saya persilahkan kembali kepada Pak Kris untuk memimpin doa kita. Baik, mari kita berdoa. Saya akan sekali lagi pimpin dalam iman Kristiani. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk diskusi kami pada sore hari ini. Kiranya apa yang kami boleh dengar boleh berguna bagi setiap kami, dan kami boleh menjadi pribadi yang penuh dengan cinta untuk boleh berbagi kepada sesama kami, orang-orang yang ada di sekitar kami. Berikan kami hati yang setia untuk mencintai dan hati yang selalu terbuka untuk cinta. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Kris, Pak Abe, makasih. Terima kasih. Ya, pamit ya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih banyak.